Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Jika tadi sebelumnya saya sudah berbincang dengan Pak Andreas Pereira yang merupakan anggota tim sukses dari Jokowi JK, saat ini sudah hadir bersama saya Mas Said Iqbal, Presiden KSPI dari buruh yang mendirikan Forum Relawan Rumah Indonesia untuk Prabowo Hatta. Ini kenapa akhirnya mendirikan ini Rumah Relawan begitu? Ya, bagi kita di buruh agak berbeda ya. Baru tahun ini calon presiden Prabowo pada waktu itu belum ada Pak Hatta memberikan respon yang sangat kuat kepada isu-isu buruh. Kita menyebutnya 10 turah, 10 tuntutan buruh dan rakyat yang sudah kemudian dideklarasikan pada tanggal 1 Mei 2014 yang lalu di Gelora Bung Karno saat May Day. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita kaum buruh untuk mengangkat isu-isu menjadi penting ketika seorang presiden di pemerintahan baru berkuasa. Isu tentang upah layak yang 84 item KHL, isu tentang jaminan kesehatan, jaminan pensiun, isu tentang wajib belajar 12 tahun, guru honor, subsidi untuk guru honor 1 juta rupiah per bulan dari APBN, itu adalah isu-isu yang sangat signifikan buat kita kaum buruh. Bahkan saya yakin hanya Prabowo yang berani secara terbuka bahkan menyanggupi itu, menandatangani dan hapus outsourcing dan tetap konsisten waktu jadi cawapresnya Ibu Mega 5 tahun yang lalu, beliau tetap konsisten sampai hari ini itu tentang hapus outsourcing. Pada saat sebelumnya juga merupakan relawan dari Mega Prabowo? Enggak, kita enggak masuk di situ karena tadi saya bilang karena 10 tuntutan ini direspon dengan positif dan bahkan konsisten terhadap beberapa isu yang lalu, dan inilah yang membuat kami kemudian memutuskan bahwa dukungan kepada Prabowo dan belakangan dengan Pak Hatta, Prabowo Hatta harus kita lakukan karena bagi kita ini adalah kesempatan tidak hanya turun ke jalan aja. Kita mempunyai konsep kan strategi, konsep, lobby, aksi. Kita nggak hanya berhenti di aksi, kita mulai masuk dalam tataran politik. Tapi tidak politik transaksional atau pragmatisme seperti partai politik. Nah, itulah yang coba kita tawarkan dengan 10 tuntutan rakyat itu. Tetapi koordinasi dengan tim sukses sendiri nih Mas, karena relawan kan berbeda dengan tim sukses ya, begitu. Betul. Itu bagaimana tim sukses resmi? Memang komunikasi kita lebih banyak pada Pak Prabowo ya selama ini dan Pak Hasim sebagai salah satu wakil ketua umum di Partai Gerindra. Nah, relawan di sini kita memang tidak ada sampai saat ini ya, tidak ada komunikasi yang begitu kuat atau jaringan dengan partai koalisi yang kemudian membentuk tim pemenangan secara bersama-sama. Kita lebih bergerak pada 2 strategi. Satu, secara struktural. Anggota kami misal KSPI ada 1,4 juta orang termasuk para guru honor tersebar di hampir dari 20 provinsi, 100 kabupaten kota. Inilah kita gerakan strukturnya. Acara di GBK dan di beberapa rapat-rapat umum Purwakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah kita lakukan kan mereka masif secara struktur digerakkan. Beda ya kami dengan serikat buruh yang lain karena kami punya iuran dan tidak ada satupun biaya yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo, itu murni dari iuran buruh, termasuk di GBK kemarin kita gerakkan secara struktural. Yang kedua, karena kami punya anggota sampai tingkat pabrik, kami menggerakkan mereka itu secara personal kemudian terbangun kesadarannya. Kenapa? Karena ada 10 tuntutan itu yang kemudian menjadi impact-nya ke mereka. Sehingga mereka punya kesadaran kelas, punya kesadaran sendiri untuk memenangkan Prabowo Hatta agar 10 tuntutan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, bedanya kami dengan yang lain, relawan lain, kami punya di pabrik. Jadi begitu keluar pabrik sebarin brosur, begitu keluar pabrik kita ada semacam mobil komando, halo, menangkan Prabowo Hatta, menangkan Prabowo. Jadi itu sangat efektif banget yang udah kita jalankan. Tetapi sejauh ini sudah tercatat begitu, sudah berapa relawan yang terkumpul? Dari 1,4 juta orang yang katakan kami punya sekitar hampir 10 ribuan perusahaan ya dari total itu ya 1,4 juta orang, dan ada guru-guru honor. Guru-guru honornya agak beda karena yang guru non PNS plus guru honor dia tersebar di beberapa sekolahan itu. Jadi puluhan ribu. Dan ini udah bergerak di perumahan-perumahan buruh. Nah, enaknya juga buat kami segmentasi buruh khususnya dan guru honor, lebih khusus buruh, itu kan punya perumahan-perumahan buruh. Itu lebih mudah. Ada semacam misal ya, mereka ada juga yang jadi RT RW ya, itu mereka di tingkat rumah, ada urunan, ngobrol-ngobrol, mendiskusikan 10 tuntutan itu. Tapi yang paling penting di tingkat pabrik. Begitu orang keluar pabrik, itu sebarin brosur, jelaskan. Kemudian ada semacam rapat-rapat umum. Tiap
seminggu 3 kali di 100 kabupaten kota, seminggu 3 kali loh, di 100 kabupaten kota itu ada pertemuan 1.000 orang, 500 orang pulang kerja. Dan itu tidak mengganggu jam kerja. Oke, baik. Pak Andreas, apakah ada sistem seperti itu, ada pertemuan secara berkala begitu Pak? Ya kalau saya perhatikan yang dari kelompoknya Pak Said Iqbal ini, kalau di dalam literatur politik ini bukan volunteers, tapi ini adalah interest group gitu. Mereka adalah kelompok kepentingan yang berafiliasi gitu. Kalau volunteers, kalau relawan, dia datang dengan ya memang dia sukarela gitu. Tapi kalau ini kan ada kelompok kepentingan buruh yang melihat ada kesamaan visi gitu, sehingga mereka berafiliasi gitu. Nah, kalau yang kita maksudkan dengan relawan, apa yang tadi saya sampaikan adalah kelompok-kelompok yang tumbuh dan berkembang di masyarakat karena mereka lihat wah ini ada capres yang kita suka gitu. Yang kita suka dan kita dengan tanpa ada tuntutan macam-macam, tetapi kita bekerja gitu. Kita bekerja, kita mendukung. Jadi ini harus dibedakan antara volunteer Mas Said, apakah setuju disebut bukan volunteer ini sebenarnya, tapi ada kepentingan? Ada dua strategi. Satu strategi interest kelompok, saya setuju Pak. Makanya kami buruh itu menggunakan struktur, menggerakkan misalnya di tingkat pabrik, ya di tingkat cabang, itu kita gerakkan. Nah, tapi jangan lupa, ketika dia pulang ke rumah, dia adalah masyarakat. Buruh yang pulang ke rumah itu masyarakat, rakyat. Dia berinteraksi dengan semua komponen yang lain. Nah, cuma memang ada kelebihannya. Khusus buruh, mereka biasanya tinggal di pemukiman-pemukiman buruh. Nah, daerah-daerah padat industri, biasanya perumahan itu lebih homogen, walaupun masih ada heterogen beberapa kelompok masyarakat. Yang saya ingin bilang strategi yang kedua, kenapa bisa disebut juga volunteer atau relawan itu? Karena ketika mereka pulang ke rumah, mereka jadi masyarakat. Disitulah peran mereka. Bayangkan, tanpa dibayar, mereka bergerak mengundang orang-orang dari semua segmen masyarakat, tidak hanya buruh. Yaitu untuk berdiskusi, ini ada apa kepentingan, misal contoh, isu tentang transportasi publik. Kita clear dengan Pak Prabowo bagaimana kemudian membangun sebuah sistem transportasi publik, ambil contoh paling dekat aja Bangkok. Yang non-ekonomi bisa gratis kok. Nah, bagaimana anggarannya, kita lihat dari subsidi BBM yang 300 triliun. Saya berani kok bicara dengan buruh, turunkan subsidi BBM dari 100 triliun misal, tapi umumkan oleh Presiden. Dibangun sistem transportasi publik yang gratis, yang ekonomi ya. Kemudian perumahan murah, turun 50%. Sekarang harga rumah sangat tidak bisa dijangkau. Gaji buruh upah minimum 2,4 juta, tidak pernah mungkin membeli rumah yang sekarang sudah 100 juta. Itu menjadi sesuatu impian. Nah, sistem perumahan murah, transportasi publik, kemudian wajib belajar 12 tahun, dan beasiswa untuk anak buruh sampai perguruan tinggi, itu ada isu kemasyarakatan. Disitulah muncul relawan juga Pak. Jadi mereka menamakan secara kesadaran, ya tidak hanya diperintahkan oleh secara struktur interest kelompok, mereka terbangun. Dan itu sudah terjadi. Baik, nanti ini kita akan bahas lagi ini tim relawan dari dua kubu ini untuk pasangan capres dan cawapres saat lagi, karena kita harus jeda lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Dialog.